Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu jamaah pengajian Masjidul Muhajirin, tentu saja mengawali pertemuan kita di petang hari ini, sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang telah Allah karuniakan adalah berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka ta'lim. Kata Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, "Alaikum bimajalisil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati kama yuhyil ardal mayti bi maqaril ma'i." Hendaknya kalian selalu dekat-dekat dengan para ulama, ya, para kiai itu, para ahli ilmu, dan dengarkanlah apa yang menjadi hikmah, ya, ilmu yang disampaikan para ulama itu. Dengarkan baik-baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kalbu yang mati dengan binuril hikmati, dengan cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi tanah yang mati, yang tandus, dengan siraman air hujan. Paham ya? Jadi ilmu yang disampaikan para ulama itu disebut nurul hikmah, cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu, dan itu mampu menghidupkan kalbu yang keras, hati yang kaku, ya. Tahukah kita bahwa bunga yang indah itu tidak akan tumbuh di batu yang keras, ya. Dia hanya bisa tumbuh di tanah yang baik, ya. Artinya apa? Kebahagiaan, kesenangan itu tidak akan tumbuh di hati yang keras, yang kaku, yang membatu, tapi dia akan tumbuh di hati yang lembut. Nurul hikmah, ilmu disampaikan oleh para ulama itu sejatinya adalah melembutkan kalbu. Seperti halnya air hujan menghidupkan bumi yang mati. Itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, tentu saja kita juga termasuk di dalamnya. Ibu bin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, rata-rata udah di atas 20 tahun tinggal di sini, Bu, ya? Ya, ada yang lebih mungkin, ya. Ada 30 tahun, Bu, ya. Ada 30. Saya udah 20 dari tahun 99 saya. Artinya 25 tahun udah berasa, Bu, ya. Ibu tolong cek, perhatikan foto waktu pertama kali pindah ke sini. Ya. Foto ibu nih, bandingkan dengan foto hari ini. Nah, gimana, perubahan nggak? Waktu dulu aku senam 20 tahun yang lalu pertama kali pindah dengan senam hari ini, bisa bandingkan nggak? Bisa, ya. Ibu kan senyum kan, ternyata berbeda gitu, ya.
Dan itu menjadi sunatullah. Ya, perubahan itu adalah sunatullah. Lihat coba tanaman mangga, pohon-pohon di sini tuh ya. Waktu pertama kita tanam bunganya bagus, ya. Kemudian menguning, kemudian coklat, tua dan mati. Ya, manusia pun begitu. Ya, jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54. Coba baca bareng-bareng aja, baca artinya aja boleh, baca bareng-bareng aja. Ini semua Ar-Rum 54 4 ya, tulis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ayat 54 Allah alladzi khalaqakum. Ya, musbah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'alna min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'alna min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dari berubah dia berubah menciptakan apa yang dia berubah dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ya, Allah cerita tentang kita manusia. Waktu kita dilahirkan itu ya masih dalam keadaan balita. Ya, di fase manusia itu dari mulai apa? Balita atau ini Sibian. Kemudian balita ini bayi boleh. Bayi. Dia anak-anak. Remaja, dewasa, tua. Ya. Ini fase yang dialami kita semua. Jadi hidup manusia itu dia seperti kurva begini, naik turun. Ya. Ini lemah, kuat, lemah lagi. Nanti baca surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 67. Surat Al-Ghafir. Ghafir itu apa? Al-Ghafir ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Mu'min bukan Mu'min ya. Bukan Al-Mu'min. Surat 40 ayat 67 kalau nggak salah.
apa? Wa huwallazi khalaqakum min turabin. 67 ya. Benar enggak? Surat 40 ayat 67. Ya. Wallazi khalaqakum min turabin summa ja'ala min nutfatin summa min alaqatin summa yakhrujukum tifla. Ya. Tunggu ya. Itu nama lainnya Al-Ghafir, Bu. Al-Mumin itu nama lain Al-Ghafir. Ya, dia kadang-kadang beda. Kalau terbitan Indonesia Al-Mumin, ya. Kalau terbitan dari Saudi dia pakai Al-Ghafir, ya. Jadi kalau nanti Quran buka beda-beda dia, ya. Ada lagi di dalam surat As-Sajdah beda lagi, ya. Kita ketemu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu baca artinya, Bu. Dia kan diciptakan dari tanah, kemudian dari setes air, sesudah itu dari segi tanah, kemudian diberikan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu biarkan itu, supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, atau kamu berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang cerita ya. Wallazi khalaqakum min turabin. Sungguh kan diciptakan dari tanah, ya. Kemudian min nutfatin. Dari tanah jadi nutfah, nutfah itu saripati. Ya. Kemudian dia jadi alaqah. Alaqah itu semacam kayak daging gitu ya, atau darah. Segumpal darah. Nanti kalau melengkap lagi di surat Al-Mu'minun tentang proses pembentukan manusia ya. Nah, dari darah ini kemudian lahirlah bayi itu, si biang itu ya. Kan banyak di sini ada alaqah, mudghah, ya kalau di Al-Mu'min mudghah, idghah, lahman, daging. Ini yang kemudian jadi bayi itu ya, yang dikandung. Nah ini semua adalah proses kehidupan manusia. Bahwasanya kita tidak bisa lepas dari sunatullah, ya. Kalaupun ibu misalnya doping dengan berbagai macam obat, ya, dengan bodybuilding, pembentukan badan, ya, ataupun dengan metode macam-macam itu, tetap tidak akan menghindari semua proses penuaan dan pelemahan itu akan terasa. Ya. Contoh sekarang, orang biasa bisa bepergian tahan 2-3 jam, ya. Sekarang ibu pergi ke mall 1 jam aja udah lelah, ya. Udah mulai capek, kaki menua. Islam adakah amalan, ya, yang bisa dikerjakan oleh orang-orang tua? Nah, jadi kita akan bahas itu. Ya. Jadi ada nggak amalan yang bisa dikerjakan oleh orang tua? Karena setiap orang pasti mengalami penuaan. Ya. Saya akan kutip sebuah hadis dari Ummu Hani. Ya. Ummu Hani itu adiknya Ali bin Abi Thalib atau kakaknya serupa. Saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani. Nanti kita akan ini Bu, sholat tasbih ya. Yang akan materi itu sholat tasbih. Ini pengantarnya aja Bu ya. Jadi Ummu Hani ya. Namanya apa? Sayyidatuna Fatihah. Fatihah. Namanya itu ya. Fatihah.
Maka binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Baca nggak? Ini spidolnya gelap. Jadi Ummu Halim ini namanya Fatimah binti Abi Thalib, paman Nabi tuh. Ya, kan pernah dengar kan paman Nabi namanya Abi Thalib yang gak masuk Islam sampai ditalkin menjelang wafatnya itu dia tetap tidak mau masuk Islam. Ya. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Ya. Dulu Nabi tinggal di sini nih, dua orang ini. Pertama dia kakeknya meninggal, di pamannya meninggal lagi. Ya. Ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan ya? Thalib. Kakak beradik. Nah, suatu kali Ummi Hani datang kepada Rasulullah. Ini perempuan ya. Datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini udah tua. Ya. Jadi kakaknya Nabi Sayyidina Ali lebih tua dari Nabi Muhammad. Ya, tua. Saya sudah tua dan kondisinya sudah mulai lemah. Kayak kita di atas 60 ya, yang usia 60 kan merasa ada kelemahan sedikit ya, mobilitasnya maksudnya. Ya Rasulullah, kira-kira ada nggak amalan ya, yang bisa dikerjakan oleh orang tua seperti saya ini, yang mendapatkan pahala berlimpah, ganjarannya banyak, ya, besar. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau, ya, bacalah, ya, bacalah Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Hani dan Ibnu Majah. Ibnu Majah itu perawinya. Bacalah Allahu Akbar. Seratus kali, ya. Kemudian alhamdulillah, seratus kali. Kemudian subhanallah, seratus kali. Ya. Baca Allah Akbar, baca alhamdulillah, baca subhanallah 100 kali. Kali buat habis sholat itu ya, manakib wiridan tuh kan baca subhanallah dulu ya, 33 kali. Sekarang dibalik, Allah Akbar dulu, alhamdulillah, subhanallah. Ditanya, apa hikmahnya? Ya, manfaatnya apa? Gunanya apa? Ya. Ini hadis ini khusus Ummu Hani. Kalau secara umum kan hadis apa tasbih tahmid itu kita udah tahu, memberikan ketenangan macam-macam dia. Tapi ini adalah khusus Bu. Jadi kata Rasulullah, bacalah ini, maka keutamaannya adalah pertama, lebih utama daripada memberikan 100 ekor kuda perang. 100 ekor kuda untuk perang. Lebih bagus ini, baca ini kata. Artinya apa? Karena ini diberikan kepada wanita, kan gak mungkin perang kan, gak ikut perang kan. Tapi kalau kita baca ini semua harus bilang itu sama seperti orang menyumbangkan kuda 100 ekor kuda yang digunakan untuk perang. Kayak kita kemarin ada mobil Maung ya, yang pemerintah nih mobil perang kan gitu ya. Seperti itulah, nyumbang 100 unit mobil perang. Banyak gak? Banyak Bu ya. Tapi itu bisa didapatkan cukup dengan baca Allah Akbar 100 kali, 100 kali, subhanallah 100 kali. Apalagi Rasulullah bilang gini,
itu sama dengan kamu menyumbangkan 100 onta yang dibagikan pada fakir miskin. Ya, 100 ekor unta. Kita satu sapi dibagi 7 kan ya? 1 ekor sapi kita kurban tuh dibagi 7, ya, bagi fakir miskin. Ya. Sekarang satu orang baca ini seakan-akan menyumbang 100 ekor unta. Berarti 700 orang kan ya? Kan unta itu kalau kita kurban pakai unta, dia antara 7 sampai 10 boleh. Ya. 7 orang minimal, maksimal 10. Kalau sapi kerbau dia cuma 7. Ya. Ilmu fikih nanti kita bahas lagi. Kalau kita nyumbang 100 onta, berarti 700 ekor, ya, 700 orang jatahnya gitu ya. Apalagi Rasulullah bilang keutamanya sama dengan memerdekakan 100 orang budak. Budak itu mahal. Kalau begitu besar sekali ini hikmahnya, ya, manfaatnya. Ini, baca begini aja ini dapat pahalanya besar. Baca aja tuh, misalnya di sholat, ya, atau di rumah sambil nyuci, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, sambil nyuci menggoreng-goreng, lu gosong banget. Kelamaan numpang itu gosong ya. Kalau kelebihan nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah dihitung. Cuma kita bisa kira-kira kalau 100 itu coba pakai ya. 100 itu sekian menit ya. Oh nanti kalau misalnya udah hafal nggak perlu pakai tasbih sambil goreng ngepel baca Allahu Akbar Allahu Akbar. Hafal ya. Ini gunanya ya. Sekarang kalau kita baca saja biasa seperti ini ganjarannya, ya. Bagaimana kalau itu dibaca pada waktu sholat? Paham? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar ini dibaca pada waktu sholat. Paham ya? Emang ada bacaan sholat pakai ini? Ada. Apa namanya? Sholat tasbih. Ya. As-sholatu tasbih. Jadi kalau pakai alif lam sebenarnya u, ya, ma'rifah namanya. Ini juga sama. Apa nih? Sifat mausuf, ya. Ini belajar harus belajar ilmu nahwu. Dia isoroh, harus sama-sama ma'rifah. Kalau misalnya nggak ada alif lamnya, nih saya hapus ya alif lamnya nih, ya. Sholatu tasbih, ya. Namanya ini nakiro, ekton kita belajar khusus. Jadi sholatu tasbih ini sholat tasbih, ya. Yang waktu itu adalah Abdullah bin Abbas, sahabat kan? Abbas, maksudnya bukan Abdullah, bapaknya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Dia cerita tentang ayahnya. Ayahnya udah tua, ya, udah tua. Apa? Sama dengan ayahnya Rasulullah, kakak beradik ya. Ada Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Udah tua, ya Rasulullah ajarkan kepada ibadah yang kira-kira pahalanya besar, ya, dan bisa dikerjakan.
Lalu mau nggak kamu aku kasih hadiah? Ya. Mau ya Rasulullah. Mau nggak aku kasih kamu hibah? Hadisnya begini. Hibah. Kan orang tuh suka kalau misalnya nggak pengen repot warisan tuh ya, masih hidup dihibahkan kepada anak. Tapi kalau udah meninggal nggak bisa, dia harus waris, ada hukum waris. Kalau masih hidup boleh dihibahkan. Nih tanah yang di Tegal itu buat kamu ya. Nah, saya hibahkan tuh. Terus sawah kurung buat kamu yang Cikal. Gitu boleh. Bon kaum kasih, bon kelapa kasih. Gitu. Boleh hibah, ya dihibah. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa, ya, nggak waris. Ada hukum ketentuan. Kalau perempuan setengah dari laki-laki, gitu ya. Tapi kalau perempuan semua ini paling besar 2/3. Itu nanti belajar faraid, ya khusus. Mau nggak saya kasih hibah? Mau ya Rasul. Kasih hidayah, kasih hibah tuh senang. Dua itu apa sebutannya? Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Mau nggak kamu kasih kenangan? Mau ya Rasul. Ya. Hadiah, hibah, kenangan, senang dia. Kalau kamu mau laksanakan sholat tasbih, sholat 4 rakaat, ya 4 rakaat. Tasbih 4 rakaat. Yang pada setiap rakaat, perhatikan, setiap rakaat ini ada 75 tasbih. Ya. Sehingga totalnya 4 juga berapa? 300 tasbih. Ya, 300. Rinciannya apa? Setiap rukun sholat itu 10 bacanya, kecuali waktu berdiri 15. Paham ya? Takbir, baca Fatihah, baca surat tuh, baca tasbih yang tadi itu, yang umuhan itu, ya. Mau ditambah boleh. Jadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nih, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 15 kali pada waktu berdiri. Ya. 15 kali waktu berdiri itu selesai. Ruku 10 kali. Ya. I'tidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Duduk lagi, jangan berdiri. Duduk dulu, baca 10 kali. Paham bu? Total 75. Kalau 4 rakaat 300. Waktu berdiri ibu baca 15 kali. Misalnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri fi sudurin nas. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar, ya 15 kali. Gimana cara hitungnya? Pakai jari aja. Jadi 1 2 3 4 5, ini kan 5 ya. Tangan kiri bagian ininya. Kalau misalnya mau pakai dua-duanya boleh, ya 5 10 tambah 5 lagi. 15 kan? Waktu ruku 10, kiri kanan boleh pakai jari aja, ingetin. Ya. I'tidal 10. Sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud lagi 10. Bangun dari sujud jangan berdiri, duduk dulu. Sunnah gitu ya. 10. Baru berdiri rakaat kedua. Paham ya? Hikmahnya besar. Nanti saya ceritakan, kita ditanya manfaatnya apa. Besar.
Tapi caranya begitu. Secara umum bisa Bu ya. Ada yang nggak ngerti ya Bu? Ngerti semua ya? Ini namanya sholat tasbih. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kalau kamu sanggup mengerjakannya, ini kerjakanlah setiap hari. Sekali, satu kali, ya. Kalau nggak sanggup, satu pekan sekali. Sepekan satu kali, ya. Kalau nggak sanggup, satu bulan sekali. Kalau nggak sanggup juga setahun sekali. Coba. Kalau nggak sanggup, semua hidup kamu kerjakan. Seusiamu. Bebas. Pagi, siang, sore, malam boleh. Kapan aja. Saya seminggu sekali, setiap hari Jumat di masjid. Saya niatkan dari dulu tuh tasbih Jumat sekali di masjid. Ya, datang lebih awal tuh karena lama kan. Kalau ditanya nggak kebagian. Jadi datang lebih awal, ya. Karena paling enggak sholat ini dikerjakan 15 menit, 25 menit Bu minimal. Karena rata-rata setengah jam lah ya. Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Coba praktekkan sama Ibu di rumah. Nanti setelah 3 bulan rasakan sensasinya ya. Bagaimana nikmatnya sholat tasbih. Kata Rasulullah, ya. Ini hikmah ini minimal kata beliau akan menghapus 10 jenis dosa. Bayangkan, besar. Lalu dirinci oleh beliau dan Nabi ini. Dosa apa aja? Dosa yang lama dan baru. Ya. Dosa yang besar dan kecil. Wah, luar biasa. Dosa besar diampuni gara-gara kasus ini. Yang lama dan yang baru Allah ampuni. Ya. Yang ingat dan yang lupa. Ada nggak dosa yang ingat Bu? Lupa. Yang lupa apa lagi? Yang ingat aja lupa. Apalagi ya lupa. Ya kata Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi ini beruntungnya orang yang lupa tuh. Ya, akan dosa kata beliau apa? Wama wa kam mim maghrumin bisanan. Berapa? Wa kam min maghrumin bisanai wa kam min fitnatin bisitri. Berapa banyak orang yang tertipu karena apa dosanya ditutup ya Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Kita punya kesalahan di dulu misalnya dulu. Punya aib ya. Aib itu. Ada nggak orang yang tanpa aib? Nggak ada. Mesti ada aib, ada kekurangan, kelemahan, perbuatan keliru, macam-macam. Tapi orang nggak ada yang tahu. Hatta suami nggak tahu. Tahu sebaliknya. Anak nggak tahu, kakak adik orang tua nggak tahu. Perbuatan aib kita tuh ya.
Karena kita tutupi. Karena bukan kita tutupi, tapi Allah jaga. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Tapi itu ujian. Paham ya? Yang benar merasa karena aibnya nggak diketahui, dia berbuat lagi. Paham ya? Itu dosa, tapi Allah tutupi. Kenapa? Allah sayang sama kita. Kata Ibrahim itu bilang, kalau sekiranya dosa itu berbau, saya kalau dosa itu berbau, maka pasti kau akan menjauh dari diri. Karena aku merasa akan terasa bau. Paham ya? Kalau dosa itu berbentuk, misalnya tumbuh jerawat yang besar-besar, mohon maaf. Wah, punya dosa. Nah, tapi Allah sayang sama kita, itu ditutupin semua aib itu. Pribadi, keluarga, itu ditutupi, dijaga. Itu yang patut syukuri. Ya. Itu yang maksudkan kata Rasul bilang, dosa yang kamu ingat dan lupa itu dihapus. Ya. Dosa-dosa kita yang kita lupa dulu tuh ya, yang lupa ditutupin. Mungkin ada sebagian ingat, contoh. Lupa. Tapi itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena salat tasbih tadi. Ya. Yang lama dan baru, dosa kecil, ingat dan lupa, yang sengaja dan bukan sengaja ya. Sengaja dan tidak sengaja. Nah, kan banyak dosa yang tidak sengaja ya. Kalau sengaja mungkin kita ingat, dulu makanya saya curi. Itu yang sengaja. Kalau nggak sengaja kan bisa aja senggol gitu, nggak sengaja. Ya. Beberapa 8 ya. Yang terakhir yang awal dan akhir. Ada 10 bahkan. Ini Allah ampuni Rasulullah. Pengen nggak dosa diampuni semua? Pengen. Kan kita juga nggak hafal dosa kita, bukan tadi yang lama, yang baru, yang besar, kecil, ingat, yang lupa, sengaja tidak sengaja, yang awal, yang akhir, nggak tahu. Kalau saja itu berbentuk dosa itu ngeri. Dulu zaman Bani Israel ada orang dosa besar jadi monyet. Ya, nanti baca setelah orang banyak. Dulu orang-orang Bani Israel itu Allah kutuk jadi monyet. Ya, yang berdosa tuh. Itu ceritanya orang mancing. Ada yang dimancing nggak? Mancing, ada azan, cuek aja. Duhur cuek, asar cuek, maghrib cuek. Allah murka. Jadi keras. Kan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kamu jangan mancing hari Sabtu ya. Karena hari besar kan. Kalau sekarang hari Jumat. Dulu Bani Israel itu hari besar hari Sabtu. Jangan mancing hari Sabtu ya. Nah, tetap aja kerja. Mancing. Panggilan ibadah diajukan. Jadi dulu zaman Bani Israel. Kalaupun ada insidental sekarang, ada insidental. Kisah-kisah seperti itu ya ada. Tapi tidak secara umum. Ada misalnya tiba-tiba apa? Kalau istilah di kampung apa tuh? Orang yang nyegik kayak suka dengar gak? Ayo pasang baskom sama lilin ya. Terlambat pulangnya tuh, ya lilinnya keburu mati, wah udah berubah kan itu ya cerita. Tapi ya kan cerita kan dari ini, bukan jadi hal. Mungkin dulu ada orang seperti itu ya, kisah-kisah di kampung. Kalau orang misalnya pergi tuh suaminya pasang lilin sama baskom ya, mati, udah. Jadi ular, jadi babi gitu ya, jadi celeng. Katanya sih juga nonton film, korban film. Kembali, jadi salat tasbih ini penting. Ini baru satu bab, baru satu jenis dosa saja.
Yang berikutnya ya di dosa. Ada yang catat nggak? Nggak ya? Apa? Lah apa? Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu dia satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah, takarrub. Ya. Dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di salat tasbih ini mendekatkan diri pada Allah. Pada dasarnya semua sholat, ya, semua sholat. Tapi karena ada khusus dan ibu juga mempraktekannya serius, ada kesembuhan. Bayangkan kalau ibu sholat zuhur, asar, maghrib, itu kan biasa aja ya. Kewajiban. Tapi begitu bantu sholat tasbih, dia ada kesungguhan. Karena ada iming-iming ampunan atas dosa yang begitu banyak. Orang tua memang disuruh untuk melaksanakan sholat wajib yang utama dia. Jadi orang-orang tua nih Bu, yang penting itu yang wajib laksanakan. Yang kedua, jauhkan yang haram. Jauhkan yang haram. Yang ketiga, amalkan yang sunnah. Tiga ini aja nih. Amal orang tua. Sunnahnya ibu pilih. Ya. Yang ringan, ganjarannya besar. Apa dia tadi? Tadi itu yang hadis pertama, yang Umuhani itu, ya, praktekkan. Cara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Memberikan ketenangan. Kan semua zikir nih, tasbih, tahmid, tahlil kan zikir Bu ya. Ya, kalimat zikir kan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah zikir itu dipraktekkan kecuali dia memberikan ketenangan. Ya. Kan kita perlu ketenangan. Hidup ini penting tenang. Ya. Dan itu menjadi bentuk keseimbangan. Baca surat Ar-Rahman ayat 79. Rahman surat 55. Ayat 79. Tawazun, baca Bu. Artinya nggak apa-apa, waktunya soalnya. Semua ciptaan Allah itu dalam keadaan seimbang. Bukan alam semesta, makrokosmos. Diri kita juga harus seimbang kalau ciptakan. Apa di antaranya? Ya. Manusia, ya, kan ada 3 tuh komponennya. Al-jasadu, al-aqlu, ar-ruhu. 3. Jasad, aqlu, akal, dan ar-ruhu. Ya. Jasad jasmani kita.
Dia baru bisa berfungsi, bekerja dengan baik kalau diberi kebutuhan jasad itu apa? Itu ghadha. Kalau ghadha itu makanan. Ghadha ya. Makanan jasmani ini adalah makanan, ya. At-ta'am. Ya, at-ta'am. At-ta'am ini badan kita ini perlu disuplai dengan makanan. Ghadha itu apa? Supply, dipenuhi. Harus dipenuhi kebutuhannya apa? Makanan. Baru bisa bekerja. Kan minuman ya, macam-macam tuh. Lemper roti ya, ada soto, ada bakso, macam-macam ya. Kalau suka botram, makan. Penting ya, agar kita bisa berfungsi tubuh. Yang kedua akal. Allah adanya akal ini ilmu ya, kita belajar nih ya. Dalam rangka memberikan makanan ya, mensubsidi, memberikan akal kita supaya bisa bekerja. Kalau enggak akan lumpuh. Mohon maaf ya kalau akal tidak digunakan, dia cepat pikun. Surat apa tadi kita baca itu ada kalimat pikun. Kalau enggak cepat pikun. Kalau enggak digunakan. Tapi kalau misalnya akalnya disuplai dengan ilmu, dia bekerja dengan baik. Sekarang ruh, ibadahnya apa? Zikir. Zikir. Ya. Zikir itu makanan bagi roh kita. Ya. Supaya bekerja. Kalau begitu tuh kalau nggak dikasih roh, kagak berzikir, dia nggak berfungsi, mati, nggak bekerja. Dia perlu dikasih makanan roh itu dengan zikir, baik dibaca tersendiri ataupun disertakan dalam sholat, ya. Atau setelah sholat, bacalah setidaknya subhanallah 33 kali itu, ya. Kalau ibu kepepet, waktunya cepat, kan ngejar kereta, ya, naik pos, perkembangan waktunya, boleh 10 kali, ya. Jadi 10, 33, 100. Baca. Maka ibu akan rasakan bagaimana ketenangan ya. Tadi kan ada ketenangan tuh, kita bisa jadi tenang. Ini semua ibu ya, akan berikan nikmat. Nikmat zahir dan batin. Nikmat zahiriyah batiniyah. Tapi praktekkan, kalau ibu misalnya badannya bagus kan, makanannya bagus, senamnya rajin ya, kan bodinya bagus terbentuk tuh kan ya. Itu kan nikmat zahir. Kalau hatinya dengan ilmu dan zikir, apa? Dia akan tampakkan tuh hatinya tenang, bahkan diwujudkan dalam wajah apa? Inner beauty. Yes. Inner beauty. Ya. Terus sekarang, nih, cepat ya. Ada 10 macam hikmat dari sholat yang terangkan semua menawar. Hikmat sholat. Hadisnya panjang. Hadis bunyinya begini. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa fiha asyru sholin, dan ada 10 hikmah. Apa yang pertama? Zainul wajhi. Zainul wajhi. Ini satu nih ya. Jadi orang yang sering sholat termasuk sholat itu wajahnya ceria. Zainul wajhi itu wajahnya ceria. Wajah itu Rasul SAW.
wajahnya ceria, dia kelihatan dari jauh sudah kelihatan nur, cahaya. Ya. Yang sering sholat pasti kelihatan nur, cahaya, bercahaya. Dia gimana? Kalau gelap dia nyorot. Enggak, maksudnya kelihatan sumringah gitu ya, cerah. Kalau yang nggak pernah sholat, api gitu. Dan dulu aja tuh. Yang kedua, ya, apa? Nurul qalbi. Nurul qalbi. Cahaya hati. Ya. Nah, cahaya itu bisa ditampilkan dalam bentuk kepada pikiran dan wajah dan mata. Ya, biasa gitu. Ucapannya jadi gini. Kalau hatinya baik, ya, maka dia tercermin atau hatinya bersih, ya, dari ucapannya jernih. Tapi kalau hatinya buruk, ucapannya busuk atau terbalik. Kalau hatinya busuk, ucapannya buruk. Paham ya? Nurul qalbi ini cahaya dalam hati itu artinya hatinya bersinar dan kalimatnya yang jernih-jernih, yang bagus-bagus saja. Ya. Dia nggak mau ngomong yang asbun, hoak, ya, apalagi dusta atau menghina orang, menghina tuh nggak mau. Ya. Yang ketiga, rohatul badan. Rohatul badan, ya. Apa? Badannya bugar. Badannya bugar. Ya. Ya, orang sholat itu badannya bugar. Bayangkan, kalau itu sholat malam 13 rakaat, ya, malam 13 rakaat. Berapa gerakan bukunya tuh? 13. Sujudnya 26. 13 itu apa? Syukur wudu, tahajud, hajat, istikharah, taubah, witir 13. Ya. 13 kan. Ibu kalau bisa hafal dari Al-Mutakasir itu sampai Anas, hafalin tuh. Modal buat salat malam 13 rakaat. Ya. 13 syukur wudu, ya. Tahajud, hajat, istikharah, tobat, witir 3, tutup ya. 13. Kalau ibu hafal di Al-Mutakasir sampai Anas 13. Biar nggak sama itu ya bacanya. Paham ya? Nggak hafal boleh, ulang-ulang boleh nggak apa-apa. Bulhu aja terus. Sampai lecek bulhu. Bulhu aja, nggak apa-apa juga. Itu cuma kalau apa gunanya? Kalau ibu kulut terus lupa, paham nggak? Salat apa barusannya? Paham nggak? Nggak ada kontrol, ya. Kalau ibu hafal surat kan bisa kontrol. Oh ini kan surat Al-Kautsar, berarti dia rakaat yang ke apa? Surat hajat, ya. Jadi sebagai kontrol hafalan itu, paham ya? Kan pendek-pendek ya, masa nggak hafal? Lagu Jaya dia hafal? Lagu Rungkan hafal? Ya. Apa yang bahasa Inggris orang hafal lagu ya? Stevie Wonder juga hafal. Masa surat Al-Quran baca nomor 13 nggak hafal? Hafalin. Ya. Itu modal. Sudah apa? Modal menghadap Allah, modal masuk surga. Ya, ya. Rohatul badan, ya. Dan yang keempat, apa? Unsun fil qabri, teman alam kubur. Kita sholat tasbih, sholat wajib segala itu, itu akan menjadi teman dalam kubur. Dia berubah jadi bidadari cantik. Paham ya? Kalau bagi laki jadi pria yang megah. Sholat kita. Nanti ditanya, siapa sih kamu? Perasaan kenal?
saya ada sahabat kamu, apa sholat. Nah, gitu. Jadi sholat kita tuh berubah jadi bidadari dalam kubur, bukan di dalam kubur yang deket nih, bentar lagi nih ya kita akan ketemu alam kubur. Ya. Kan salah satu amalan orang tua itu apa? Jangan jauh dari suami. Ya. Apalagi di rumah tangga 30 tahun. Perbanyak dengan suami itu waktu ketemunya. Karena mungkin salah satu kan lebih pergi duluan kan, salah satu ya. Nanti kalau salah satu pergi dia cuma tinggal kenangan doang. Makanya sering-sering bersama, ajak pergi kemana gitu ya, dengan suami. Kalau yang anak-anak bisa lagi ya. Dan jangan terlalu dibebani dengan pikiran anak-anak, Bu. Mikirin anak itu jangan berlebihan. Kenapa? Karena dia punya masa depan sendiri, punya nasib sendiri, punya rezeki sendiri. Paham gak? Bahkan harta kita nanti akan dimiliki anak kita. Paham ya? Ini nggak usah dipikirin yang terlalu berat. Jangan pikirin berat-berat. Perbanyak kumpul dengan teman-teman nih, ya. Teman, dia pergi apa? Saksikan untuk kebesaran Tuhan tuh, alam itu, tadabbur alam itu, kebesaran Allah itu. Ya. Karena boleh jadi waktu kita kan semakin kecil butuh bisa bertemu di ini, ya. Semakin tua, semakin terbatas waktu untuk bersama kumpul-kumpul. Terbatas. Kalau kita sakit misalnya, boro-boro ke masjid, boro-boro piknik, gak kuat angkat kaki. Artinya apa? Semakin berkurang potensi ketemu teman. Sehingga ketika ketemu teman itu, ya gunakan untuk kumpul silaturahmi, ya, datangi teman, kerabat. Tapi bagus dengan suami, ya, dengan anak. Kalau ada waktu itu, seminggu sekali boleh kumpul, minimal sebulan sekali kumpul, ajak keluarga semua, ikut piknik. Kalau ada duit, habis bulan nih, ya tanggal 1, tanggal 2, ya. Ada dong masih sisa kan. Nah, pakai itu, syukuri. Pas saya buat masa depan, jangan pikirkan masa depan yang belum nyampe. Ya, kita nggak usah khawatir dengan nanti tahun depan, 5 tahun lagi, ya capek Bu. Yang ada hari ini nikmati, syukuri, nikmati, gunakan. Belum tentu kita nyampe masa depan itu. Suami. Ajak tuh suami, Mas, ingat gak dulu waktu kita pacaran di sini? Asik kan ya? Asik gitu. Kan ingat Bu ya? Ingat. Kalau misalnya pas wedding anniversary, apa tuh? Hari perkawinan, tanggal perkawinan. Jangan ulang tahun diperingati, jangan. Sama suami ini ajak nih, ya. Pak, kan tanggal ini kan tanggal perkawinan kita ya. Kita pergi ya, gitu. Ke tempat dulu kita pacaran, gak apa-apa, mengenang dia. Harus gitu, karena apa? Di antara kita ada yang berangkat lebih dulu, ya. Kan repot ya. Kita kan nggak tahu kapan berangkat, apa kita, kalau suami kan nggak tahu. Sebelum berangkat salah satu nih, ya. Lupa. Gitu. Dan jangan harus suami ngasih hadiah, sekali-kali ibu ngasih hadiah juga. Merem ya, lampunya matiin. Kasih kado tuh. Ayo nggak? Merem. Atau kalau di restoran kan bisa dimatiin lampunya. Matikan. Kan buka kan sepatu nih, gamis. Kata suami, kayaknya kenal sepatunya. Sepatu emas sebagai bapak. Boleh. Ya. Unsur filqor yang kelima, manzilatul rahmah. Tempat turunnya rahmat. Sholat itu tempat diturunnya rahmat. Rahmat itu macam-macam, ada rezeki, ketenangan, keteraman, kesehatan, rahmat. Dan itu pada waktu sholat Allah turunkan manzilatul rahmah. Kita sholat minta masuk masjid, ya apa? Allah ftahli ababa rahmatik. Ya Allah, bukakanlah ya pintu rahmat untuk kami masuk masjidnya. Yang keenam, habis. Miftahus sama.
Miftahu sama ya. Apa? Dibukakan pintu langit. Artinya apa? Kalau kita berdoa waktu sholat itu nyampe tuh tembus. Paham nggak? Rasulullah kalau kamu sholat baca doa pintu langit terbuka, doa kamu tembus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Miftahu sama. Ya. Yang ketujuh, ya. Apa tuh? Siqalun fil mizan. Siqal itu apa? Berat. Fil mizan. Menambah berat timbangan pahala. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan sisi dunia nih. Ibu dikasih harta misalnya nih, ya pensiunan dapat jasa pensiun di 1 miliar. Ada nggak 1 miliar? Ada kan ya pensiunan itu? Itu nggak lebih besar dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah timbangan nanti daerah. Kalau itu bisa berat. Yang kedelapan 7, 6, enggak ya? 8 marwatul rabbi. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, Allah ridho dengan kita. Diridhoi, artinya apa? Diterima, dimuliakan, ya. Dimuliakan. 9 Samanul jannah. Samanul jannah. Jannah, ya. Saman itu apa? Berharga. Dikasih surga yang paling berharga. Artinya apa? Derajat yang paling tinggi surganya itu. Samanul jannah, surga yang paling bernilai, pokoknya surga itu udah enak. Tapi istimewa lagi dikasih itu samanul jannah, itu yang lebih lagi. Kan ada 100 derajat. Kita akan bahas tentang macam-macam surga itu ya. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ujung. Semuanya bagus, tapi ada yang istimewa. Di tengah yang paling tinggi. Jadi kayak gini, kayak kerucut nih, kayak kukusan nih, gitu. Ya. Di sini bagus, ini bagus, ini bagus, tapi di sini paling bagus Firdaus. Ya. Jadi ada di tengah paling tinggi, ya al-wasat. Di tengah tapi paling tinggi. Apa? 10 ya. 10 apa? Hijab. Hijabun nar. Orang yang sholat neraka itu dihijab, ditutup, kasih kerudung. Ya, neraka itu kasih kerudung, dihijab, dikasih sekali hijab. Parsi. Artinya mah orang yang sholat itu neraka itu dipegang, dipagar. Kita nggak bisa masuk. Artinya apa? Kita ada tinggal di surga. Ya. Sholat tasbih salah satunya adalah ibu akan punya kebun kurma. Nah, di surga. Ya. Di surga. Terus kamu kurma nggak? Kan ada 3 macam kurma itu, ada yang balah, pom, tamar. Yang dijual di kita tuh ini coklat tuh. Batu yang hijau kuning, ya. Rutab tuh yang Indonesia tuh, bening. Yang 3 balah, rutab, tamar. Balah ini biasanya kalau orang pengen punya anak, ya, dia beli tuh. Di sini banyak, di Shopee juga dijual, mahal aja ya. Balah, rutab. Lah orang yang sholat tasbih nanti dia punya dikasih kebun kurma. Setiap sholat tasbih itu dikasih kebun kurma di surga. Mananya Pak? Dia masuk surga. Paham nggak?
kebun kurmanya di surga yang dia punya nih. Artinya apa? Dia di surga. Ya kan nggak mungkin kebun kurma di surga dia tinggal bojong soang ya kan? Di surga. Artinya beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat tasbih. Ya. Rasa itu aja bisa saya sampaikan ya. Sekalipun sebenarnya banyak sih yang bisa saya sampaikan, tapi waktunya terbatas. Kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan sehat, belum panjang umur. Cuma saya mohon maaf karena saya Sabtu Minggu itu padat tuh ya, jadi saya harus banyak keluar kota, masih keluar kota. Jadi saya paksakan harusnya saya pergi ke Jakarta. Itu aja, Ibu kurang mohon maaf. Sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.